Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai pengertian dan fungsi pajak, lalu pajak pusat dan pajak daerah, beserta contohnya. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian pajak. Nah, sebelum mengenal jauh tentang perpajakan, kalian harus paham dulu nih, apa sih definisi dari pajak itu sendiri? Berdasarkan pasal 1 ayat 1 KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan, pajak itu apa? Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih fungsi pajak itu. Nah, fungsi pajak yang pertama yaitu fungsi anggaran atau budgeting. Di sini, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Fungsi pajak kedua yaitu fungsi mengatur atau reguleran. Melalui pajak, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Adanya kebijakan pajak bisa mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Dengan pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga membuat inflasi dapat dikendalikan dan ekonomi berjalan stabil. Lalu, fungsi yang keempat yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Pembangunan yang dimaksud seperti pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, dengan terbukanya lapangan pekerjaan dapat mendistribusi pendapatan masyarakat secara merata. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pajak pusat atau pajak negara. Pajak pusat adalah setiap pungutan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, kepada pemerintah pusat. Dapat diartikan bahwa pajak pusat ini diatur oleh pemerintah pusat melalui DJP atau Direktorat Jenderal Pajak dan hasilnya digunakan untuk kepentingan negara. Berikut jenis-jenis pajak pusat yang ada di Indonesia. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan yang diterima oleh perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya dalam suatu tahun pajak. Penghasilan itu dapat berupa keuntungan, usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Saat ini, penerapan PPN di Indonesia menganut sistem tarif tunggal, yaitu sebesar 11%. Yang ketiga, ada pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong barang mewah. Kriteria barang kena pajak yang tergolong mewah diantaranya barang yang bukan kebutuhan pokok dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang keempat, ada biaya materai. Biaya materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, di mana dokumen tersebut memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang kelima, ada cukai. Cukai adalah pungutan pajak yang dikelola oleh negara dan dikenakan atas barang-barang tertentu dengan sifat dan karakteristik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Dan yang terakhir, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. PBB yang merupakan pungutan kepada pemerintah pusat meliputi PBB perkebunan, PBB perhutanan, dan PBB pertambangan atau P3. Pajak daerah dan contohnya. Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak daerah di atas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Aturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Jenis-jenis pajak pun ditentukan berdasarkan provinsi dan kabupaten atau kota. Jenis pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom, misalnya daerah khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten atau kota.